Bunuh, membunuh. Lu Ming dan Dewa Bermata Tiga meraung saat mereka bertarung. Lu Ming menggunakan seni 10.000 prajurit untuk mengumpulkan ki senjata tempur di ujung tombak, membuat kekuatan tombak itu sangat mengejutkan. Dan EBCP, cahaya tombak itu melolong di udara saat berbenturan dengan ras Dewa Bermata Tiga. Kapak perang di tangan Dewa Bermata Tiga itu runtuh seperti badai. Pada saat yang sama, mata ketiganya akan memancarkan cahaya destruktif dari waktu ke waktu. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Binatang aneh itu juga akan menyerang Lu Ming. Dan EBCP, tombak itu bergetar, dan ratusan lampu tombak melesat ke arah Dewa Bermata Tiga. Pada saat yang sama, dia menunjukkan satu jari dengan tangan kirinya. Jari kesengsaraan Primal Chaos. Envelop 1N. Whoosh. Kekuatan jari yang menakutkan terkondensasi menjadi seutas benang dan menembus. Jari ini tidak ditujukan pada Dewa Bermata Tiga, tapi pada binatang di bawahnya. Puff. Kekuatan tempur binatang aneh itu setara dengan itu dari calon kaisar biasa, jadi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Ia tertusuk di antara kedua alisnya dan mati di tempat, mayatnya jatuh ke tanah. Dalam kemarahan, niat membunuhnya semakin dingin saat dia melancarkan serangan badai ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang tombak di tangan kanannya. Tanda padat muncul di sana didorong keluar, membentuk naga sejati yang bersiul. Lu Ming menggunakan tombak panjang untuk melemparkan gulungan roh ilusi dari 9 gulungan susunan Dao Harapan Lu Ming. Tombak panjang itu bergetar dan kekuatan destruktif meledak. Ini adalah panduan pemusnahan 9 gulungan arai Dao. Lu Ming menggunakan lawannya untuk melatih 9 gulungan susunan Dao, berusaha untuk menggabungkan gulungan tersegel, gulungan kehancuran, dan gulungan roh ilusi bersama-sama sesegera mungkin. Sejujurnya, fisik raja dari calon kaisar sangat kuat dan mengharuskan Lu Ming untuk berusaha sekuat tenaga. Lu Ming tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang dirugikan ketika dia menggunakan 9 volume arai Dao sendirian. Dia ditekan oleh lawannya. Namun, inilah yang dibutuhkan Lu Ming. Dalam menghadapi kesulitan, 9 gulungan susunan daunnya telah berkembang dengan pesat. Dalam sekejap mata, ratusan gerakan telah dilakukan. Ya, inilah perasaannya. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar dan dia menusukkan tombaknya. Mengaum. Seekor naga sejati terbang keluar dan menerkam lawannya. Gerakan ini lagi, hancurkan. Dewa Bermata Tiga meraung saat dia membelah naga sejati menjadi dua. Namun, naga sejati itu segera meledak dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyelimuti kapak perang lawan dan menyebar di sepanjang kapak perang ke seluruh tubuh lawan, membentuk kekuatan penyegelan yang kuat. Itu benar, Lu Ming telah berhasil menggabungkan gulungan roh ilusi dan gulungan tersegel dengan gerakan itu. 2 dari 9 gulungan Dao Arai terkandung dalam satu gerakan. Sialan, Dewa Bermata Tiga meraung saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Cahaya hitam di sekitar tubuhnya meningkat, dan rune meredup sebelum runtuh. Lagi, Lu Ming menusukkan tombaknya lagi. Naga sejati lainnya terbang keluar dan bertabrakan dengan kapak perang lawannya. Kali ini, ada ledakan yang mengejutkan dan kapak perang lawannya berdengung dan bergetar. Gerakan ini merupakan kombinasi dari gulungan roh ilusi dan gulungan pemusnahan. Kekuatannya meningkat pesat dan berhasil memblokir serangan lawan. Jika aku menggabungkan 3 volume, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Lu Ming punya ide. Pada saat yang sama, dia terus menusuk dengan tombak panjangnya tetapi dia gagal pada akhirnya. Menggabungkan 3 volume jauh lebih sulit daripada menggabungkan 2. Jika aku dapat menggabungkan manual pemusnahan dengan jari kesengsaraan kekacauan primal, bukankah kekuatan jari kesengsaraan kekacauan primal akan meningkat secara eksponensial? Lu Ming tiba-tiba punya ide dan matanya berbinar. Jari kesengsaraan kekacauan primal sudah sangat kuat, tetapi dengan gulungan hukum kehancuran Dao, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Namun, ini melibatkan penggabungan 2 jenis hukum nomologis, yang bahkan lebih mendalam. Lu Ming mencoba beberapa kali tetapi dia tidak berhasil. Namun, ini adalah arahnya. Selama Lu Ming terus mencoba, dia akhirnya akan berhasil. Sekarang, aku akan menghabisimu. Kilatan pembunuh melintas di mata Lu Ming. Dia terus menusuk dengan tombak panjangnya, menggunakan gulungan roh ilusi dan teknik fusi gulungan tersegel, dan EBCP, pada saat yang sama,
dia menggunakan jari kesengsaraan kekacauan primal dengan tangan kirinya untuk menyerang dari kedua sisi. Boom, boom, boom. Keduanya bertukar lusinan gerakan dan Lu Ming akhirnya menang. Tubuh lawannya terbungkus dalam lapisan rune padat dan kekuatannya terpengaruh. Puff! Lu Ming mengarahkan jarinya dan jari kesengsaraan yang kacau menembus tubuh pihak lain. Setengah dari tubuhnya meledak. Pihak lain meraung, berbalik, dan berlari. Lu Ming mengejar, tapi pihak lain memang sangat kuat dan bisa berdiri bahu-membahu dengan Lu Ming. Dia mempertaruhkan luka-lukanya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, melarikan diri jauh. Lu Ming hanya bisa menyerah dalam pengejarannya. Kekuatan tempur tubuh calon kaisar memang sangat kuat. Lu Ming harus menggunakan kekuatan penuhnya dan kombinasi dua jenis hukum untuk mengalahkan pihak lain. Namun, dia tetap tidak bisa membunuhnya. Lu Ming berbalik dan membawa Siang-Siang Bela bersamanya untuk terus berburu Dewa Bermata Tiga. Di sisi lain, Huang Ling, Long Chen, dan Luo Xiang sedang bertarung hidup dan mati dengan dua calon kaisar. Sangat sulit bagi mereka bertiga untuk melawan dua calon kaisar yang ahli. Itu adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata di mana nyawa mereka dalam bahaya kapan saja. Huang Ling menggunakan hukum api abadi untuk membuang sangkar abadi. Saat dia menyerang, dia juga mendapatkan efek pertahanan. Adapun Long Chen, seluruh tubuhnya membengkak seperti raksasa. Setiap serangan yang dilakukannya diiringi dengan trompet gajah dan hentakan patung dewa saat ia menyerang lawannya. Adapun Luo Xiang, dia berkeliaran dengan pedang besi di tangannya, terlihat berkarat, tapi sangat tajam. Tubuhnya terkadang cepat dan terkadang lambat, dan kecepatan pedangnya juga terkadang cepat dan terkadang lambat, sehingga mustahil untuk dilawan. Meski begitu, di bawah serangan mengerikan dari calon kaisar pihak lain, mereka masih berada dalam situasi berbahaya dan menghadapi krisis yang fatal. Mati! Seorang calon kaisar tiba-tiba menerkam Luo Xiang dengan sekuat tenaga. Kekuatan mengerikan menutup ruang di sekitar Luo Xiang, membuatnya sulit untuk bergerak dengan kecepatan maksimum. Kemudian, serangan kekerasan dilancarkan di Luo Xiang. Di antara ketiganya, budidaya Luo Xiang adalah yang terendah. Mereka harus membunuhnya terlebih dahulu sebelum membunuh yang lain. Tidak baik, ekspresi Huang Ling dan Long Chen berubah. Mereka ingin membantu tetapi dihalangi oleh calon kaisar lainnya. Mati, mata calon kaisar dipenuhi dengan keganasan saat dia menyerang Luo Xiang. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, Luo Xiang sangat tenang. Dia menyipitkan matanya, yang bersinar dengan ketajaman yang menakutkan. Di lautan kesadarannya, jiwa pedang bergetar, dan pedang besi di tangannya berdengung. Saat ini, dia mengedarkan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Seberkas cahaya pedang meledak dan menerangi langit. Sungguh menakjubkan. Puff! Serangan Dewa Bermata Tiga berhasil ditembus. Anak-anak ini harus mati. Dewa Bermata Tiga meraung dalam hatinya. Para pemuda ini terlalu kuat. Ketika mereka dewasa nanti, mereka pasti akan menjadi musuh terbesar ras mereka. Dia sekali lagi menyerang Luo Xiang. Bas! Pedang besi di tangan Luo Xiang bergetar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia telah menerobos. Pada saat kritis, Luo Xiang menerobos. Kultivasinya telah berada di batas tingkat atas dari alam Sein Absolut, dan sekarang, menghadapi krisis hidup dan mati, dia menerobos dan memasuki puncak alam Sein Absolut. Kalian berhasil menerobos, bagus. Long Chen dan Feng Ling sangat gembira. Kekuatan tempur Luo Xiang meningkat pesat saat ia menerobos serangan lawan. Ia bekerja sama dengan Feng Ling dan Long Chen untuk melawan lawan. Terobosan Luo Xiang telah meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan mereka akhirnya mampu menghadapi musuh. Tidak seorang pun menyadari bahwa di kejauhan, tatapan dingin akan menyapu Lu Ming dan yang lainnya dari waktu ke waktu. Pria ini adalah Feng Wuchen. Orang-orang ini telah berkumpul bersama. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi ancaman besar bagi klan angin kita. Kita harus menyingkirkan mereka sesegera mungkin. Mata Feng Wuchen bersinar dengan cahaya yang ganas saat ia mengirim pesan kepada bawahannya. Setelah itu, mereka menyerang beberapa Dewa Bermata Tiga, dan setelah beberapa gerakan, mereka tiba-tiba mengubah arah dan menyerang Feng Ling, Long Chen, dan Luo Xiang. Para anggota ras Dewa Bermata Tiga mengejar mereka dengan marah. Tak lama kemudian, mereka mendekati medan perang Feng Ling,
Long Chen, dan Luo Xiang. Tidak bagus. Ekspresi Huang Ling dan dua orang lainnya berubah. Feng Wuchen mencoba menggunakan ras dewa bermata tiga untuk membunuh mereka. Kalian datang di waktu yang tepat. Anak-anak ini adalah favorit surga teratas dari umat manusia. Mereka akan menjadi ancaman besar di masa depan. Kita harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Salah satu anggota ras dewa bermata tiga yang bertarung melawan Feng Wuchen dan yang lainnya meraung dan memanggil anggota ras dewa bermata tiga yang mengejar Feng Wuchen untuk datang dan membunuh mereka. Baiklah, mari kita bunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Ras dewa bermata tiga yang mengejar kelompok Feng Wuchen segera menyerah pada kelompok Feng Wuchen dan menyerang kelompok Huang Ling. Di antara Feng Wuchen dan yang lainnya, hanya Feng Wuchen yang merupakan favorit surga teratas. Yang lainnya semuanya sudah tua dan memiliki potensi terbatas. Dibandingkan dengan membunuh Feng Wuchen dan yang lainnya, klan Dewa Bermata Tiga tentu saja lebih bersedia membunuh Huang Ling, Long Chen, dan Luo Xiang. Seketika, setidaknya 3 hingga 4 calon kaisar dan lebih dari 10 orang suci absolut menyerbu ke arah mereka. Ketiganya mengubah ekspresi mereka dan mundur dengan cepat, tetapi mereka terjerat oleh kedua calon kaisar itu. Hahaha. Feng Wuchen sangat gembira. Prosesnya berjalan jauh lebih lancar dari yang diharapkannya. Dia membawa para ahli klan angin dan meninggalkan tempat ini dengan cepat. Di sisi lain, Lu Ming juga menemukan pemandangan ini. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah menjadi buruk. Dengan lambaian tangannya, seberkas energi Sein menyapu siang-siang dan dengan cepat menyerbu ke arah Huang Ling dan yang lainnya. Namun, dia masih jauh dari Huang Ling dan yang lainnya. Dia butuh waktu untuk sampai di sana. Menghadapi pengepungan begitu banyak ahli calon kaisar, Huang Ling, Long Chen, dan Luo Xiang berada dalam krisis yang fatal. Puff! Tubuh Long Chen tertusuk oleh cahaya yang merusak, dan dagingnya meledak. Pemandangan itu sangat mengerikan. Luo Xiang juga tidak mudah. Salah satu lengannya telah dipotong. Meskipun Huang Ling memiliki hukum api yang tidak dapat binasa, dia telah memblokir lebih banyak serangan dan terluka parah. Mereka bertiga terluka parah dan dalam bahaya. Kalian, cepat mundur. Long Chen meraung dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia terus meninju dengan kedua tinjunya. Sosok gajah dewa muncul satu demi satu dan bergegas menuju pihak lain. Dia bertarung dengan beberapa calon kaisar sendirian untuk memanfaatkan kesempatan bagi Huang Ling dan Luo Xiang untuk melarikan diri. Namun, dia sendirian dan kekuatan tempurnya terbatas. Gajah dewa hancur dan tubuhnya terkena. Setengah dari tubuhnya langsung meledak dan dia hampir mati. Mati. Mata calon kaisar bermata tiga bersinar dengan ganas saat dia mengayunkan kapaknya ke kepala Long Chen. Jika serangan ini mendarat, Long Chen pasti akan mati. Pada saat ini, tubuh Long Chen, Feng Ling, dan Luo Xiang berkedip-kedip seperti hantu. Detik berikutnya, mereka muncul kembali 1000 meter jauhnya, menyebabkan serangan ras dewa bermata tiga meleset. Sosok mungil muncul di samping Feng Ling dan yang lainnya. Gelembung bantuan tepat waktu itulah yang menyelamatkan mereka. Bunuh. Anggota ras dewa bermata tiga menyerbu ke arah Pao Pao. Kalian yang akan mati, kicau-kicau. Gelembung menekan dengan tangan kecilnya, dan udara beriak. Tubuh para orang suci absolut langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan spasial. Bahkan calon kaisar terpaksa mundur dan memuntahkan darah. Hukum ruang waktu, tidak, mundur. Salah satu dari 3 kaisar ras dewa bermata tiga berubah ekspresinya secara drastis saat ia mencoba mundur. Namun, beberapa gelembung transparan muncul dan menyelimuti mereka. Mati. Sebuah suara dingin datang dari langit. Kemudian, tombak-tombak meledak dan menusuk kepala mereka. Sebanyak 7 calon kaisar terbunuh dalam sekejap. Lu Ming turun dan melambaikan tangannya, mengumpulkan mayat dewa bermata tiga. Ia kemudian melangkah maju dan muncul di samping Huang Ling dan yang lainnya. Kalian pulihkan diri dulu, kata Lu Ming. Long Chen, Luo Xiang, dan Feng Ling terluka parah, terutama Long Chen dan Luo Xiang. Tubuh mereka hampir hancur berkeping-keping, tetapi dengan kekuatan tubuh roh mereka, tidak sulit bagi mereka untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka. Ketiganya duduk bersila di udara dan mulai memulihkan diri. Lu Ming dan gelembung-gelembung berdiri berjaga di sekitarnya. Dewa bermata tiga manapun yang mencoba menyerang mereka dibunuh tanpa ampun oleh mereka.
Tubuh Long Chen dan Luo Xiang mulai sembuh dan pulih. Beberapa jam kemudian, ketiganya telah pulih sepenuhnya dari luka luar mereka. Namun, butuh beberapa hari bagi mereka untuk kembali ke kondisi puncak mereka. Buk 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 buk. Pada saat ini, genderang perang mulai ditabuh, dan ras Dewa Bermata Tiga mulai mundur. Feng Wuchen, mata Lu Ming berkedip dengan niat membunuh yang dingin, lalu dia berjalan ke arah pangkalan. Luo Tianyi, Huang Ling, dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti Lu Ming. Segera, mereka kembali ke pangkalan. Lu Ming tidak berhenti, ia terus berjalan dan akhirnya tiba di sebuah aula yang megah. Istana ini adalah perkemahan ras angin. Lu Ming berjalan menuju pintu masuk utama aula. Berhenti di sana, ini adalah wilayah ras angin. Selain anggota ras angin, hanya mereka yang diundang yang bisa masuk. Apakah kau diundang? Di depan pintu, dua pria kuat menghalangi Lu Ming. Enyahlah, teriak Lu Ming keras. Tubuh kedua pria kuat itu bergetar hebat dan mereka terlempar, memuntahkan darah. Kau, beraninya kau. Salah satu dari mereka menunjuk Lu Ming dan berteriak. Bang! Lu Ming tiba-tiba melangkah maju. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dan membombardir pintu istana klan angin. Boom! Pintu itu meledak berkeping-keping. Dua pria besar yang menjaga pintu itu tercengang. Ternyata ada seseorang yang berani mendobrak pintu istana klan angin. Ini hanyalah tamparan di wajah klan angin. Berani sekali. Keributan di sini juga telah membuat pasukan lain waspada. Sosok-sosok terbang keluar dari istana dan melihat ke atas. Itu Lu Ming, dia sangat berani. Dia benar-benar menghancurkan gerbang klan angin. Apa yang terjadi? Mengapa Lu Ming melakukan itu? Petik 2. 1. Mendengar bahwa Lu Ming dan Feng Wuchen punya dendam. Lingkungan sekitar ramai dengan diskusi. Siapa kamu? Kamu mencari kematian. Raungan marah datang dari istana klan angin. Sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu, menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan mata dingin seperti pisau. Nove, Lep 1N. Di mana Feng Wuchen? Katakan padanya untuk keluar dan hadapi kematiannya. Lu Ming berteriak, mengabaikan para ahli suku angin. Kau Lu Ming. Salah satu ahli klan angin mengenali Lu Ming dan matanya sedikit menyipit. Saat itu, klan angin tentu tahu tentang keributan yang disebabkan Lu Ming di Tanah Suci Bulan Kuno. Feng Wuchen, keluarlah dan hadapi kematianmu. Lu Ming berteriak lagi, suaranya mengguncang seluruh markas. Lu Ming, beraninya kau mendobrak pintu klan angin tanpa alasan. Hari ini, kau harus memberi kami penjelasan apapun yang terjadi. Salah satu kaisar semu dari ras angin berteriak dingin. Penjelasan, omong kosong, enyahlah. Lu Ming menyapu pandangannya ke seberang ruangan dan menyuruh pihak lain untuk enyahlah, sama sekali tidak memberinya muka. Orang-orang dari pasukan lain semuanya memiliki ekspresi yang berbeda dan diam-diam terkejut. Klan angin adalah klan kuno dengan sejarah yang panjang. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan sangat kuat. Namun, Lu Ming sama sekali tidak memberi mereka muka. Dia bahkan menyuruh klan angin untuk enyahlah. Kau terlalu sombong, aku akan melumpuhkanmu. Seorang calon kaisar meraung dan tubuhnya berubah menjadi embusan angin, bergegas menuju Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, bila angin yang tebal melesat keluar, sangat tajam, dan menyerang Lu Ming. Boom! Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia melayangkan pukulan, menyebabkan udara bergetar. Bila angin itu terbang mundur di bawah kekuatan pukulan keras Lu Ming dan mengenai tubuh lawan. Calon kaisar dari ras angin mengeluarkan pekikan yang membekukan darah saat tubuhnya terlempar ke belakang. Dia menabrak dinding istana ras angin dan tergeletak di tanah, setengah mati. Semua orang terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming sangat mengerikan. Dia telah melukai calon kaisar dengan satu pukulan bahkan tanpa melihatnya. Di mana Feng Wuchen? Apakah dia telah menjadi kura-kura? Suruh dia keluar. Lu Ming melangkah maju. Para ahli dari suku angin tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Lu Ming, beraninya kau datang ke klan anginku, menghancurkan gerbang kami, dan bahkan melukai orang-orang kami. Apa yang kau inginkan? Sebuah suara dingin terdengar. Feng Wuchen keluar dari istana klan Feng dan menatap Lu Ming dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu berani menyerang perkemahan klan angin secara langsung. Aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming terus melangkah maju. Dia sangat lugas dan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Feng Wuchen.
Saat itu, di dunia bunga teratai, alasan mengapa Qiu Yue terluka juga terkait dengan Feng Wuchen. Saat itu, Feng Wuchen dan para ahli klan Feng telah bergabung dengan orang-orang dari Sekte Surga Daluo untuk menyakiti Qiu Yue. Dan sekarang, Feng Wuchen bahkan lebih agresif. Dia tidak hanya sengaja mempersulit mereka, dia bahkan memancing para ahli klan Dewa Bermata Tiga untuk membunuh mereka dengan pisau pinjaman. Niat membunuh Lu Ming terhadap Feng Wuchen sudah mencapai titik ekstrim. Dia tidak tahan lagi. Dia harus membunuh Feng Wuchen hari ini. Ekspresi Feng Wuchen berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah di belakang para ahli klan angin dan berteriak, "Lu Ming, aku tidak menyangka kamu berpikiran sempit. Ketika kamu ingin menukar sumber daya dan harta, aku berkata bahwa aku tidak memiliki cukup harta dan memintamu untuk kembali setelah beberapa waktu. Kamu menyimpan dendam terhadapku dan ingin membunuhku. Sekarang saatnya bagi kita untuk bersatu melawan musuh, tetapi kamu ingin membunuhku dan menyebabkan pertikaian internal. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu telah bergabung dengan ras alien." Feng Wuchen secara langsung menyalahkan Lu Ming, mengatakan bahwa Lu Ming berpikiran sempit dan bahkan mengatakan bahwa Lu Ming telah bergabung dengan ras alien. Huang Ling, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya sangat marah sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu. "Kamu berbicara omong kosong. Kaulah yang membenci tuanku dan kami. Di medan perang, kau sengaja memimpin ras alien untuk membunuh kami dan ingin membunuh kami dengan pisau pinjaman. Sekarang kau memfitnah kami." Lu Xiangxiang berteriak tidak senang. Tatapan banyak orang bergerak saat mereka berpikir sendiri, jadi begitulah adanya. Untuk dapat berkultivasi ke tahap ini, mereka semua adalah orang pintar. Sebelumnya, ketika Feng Wuchen secara acak menuduh mereka, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Sebaliknya, lebih banyak orang mempercayai kata-kata Lu Xiangxiang. Tidak mengherankan bahwa Lu Ming begitu haus darah sehingga ia langsung pergi ke perkemahan klan angin. Ternyata Feng Wuchen ingin membunuh dengan pisau pinjaman dan sengaja memimpin ras alien ke Lu Ming dan yang lainnya. Dia benar-benar tercela. Banyak orang berpikir seperti ini, tetapi tidak ada yang menonjol. Ras angin adalah ras kuno dan sangat kuat. Siapa yang berani menyinggung ras angin? Ada juga beberapa orang yang menyombongkan diri, seperti ras gagak emas dan keluarga Wan. Mereka akan lebih senang jika konflik antara Lu Ming dan klan angin meningkat dan mereka saling membunuh. Mereka berharap klan angin akan membunuh Lu Ming. "Gadis kecil, kamu berbicara omong kosong. Kamu penuh dengan omong kosong. Tuanmu yang menyuruhmu memfitnahku, kan? Kamu butuh bukti untuk berbicara." Feng Wuchen mencibir. "Jelas seperti itu. Kita semua bisa bersaksi," kata Lu Xiangxiang. "Kamu akan bersaksi. Lelucon apa? Lebih seperti kalian semua bersekongkol untuk memfitnahku." Feng Wuchen mencibir. "Kamu." Wajah Lu Xiangxiang memerah karena marah. Bang! Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berkata, "Xiangxiang, mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengan orang seperti ini? Bunuh saja dia secara langsung." Bas! Kemudian, sosok Lu Ming tiba-tiba berakselerasi dan dia bergegas menuju Feng Wuchen. Betapa beraninya, ayo bergabung dan kalahkan dia. Banyak calon kaisar dari ras angin sangat marah. Dalam sekejap, setidaknya 10 dari mereka menyerang Lu Ming. "Enyah! Mati!" Lu Ming berteriak. Cahaya kekacauan menyelimuti tubuhnya dan dia menggunakan jari kesengsaraan yang kacau, menunjuk 10 kali berturut-turut, "Nove, Lep In." Bang! Bang! Dengan serangkaian suara tabrakan, 10 serangan calon kaisar dipatahkan. Tubuh mereka gemetar dan mereka mundur. Ada lubang berdarah di masing-masing tubuh mereka, dan darah mengalir keluar. Desis! Desis-desis! Banyak orang tersentak kekuatan. Gabungan dari 10 calon kaisar bukanlah tandingan Lu Ming dan langsung terluka olehnya, kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Tanda seru petik 2. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan wajah Feng Wuchen menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Cukup. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar aura luas memenuhi udara. "Kaisar mungkin. Ini adalah penguasa bela diri." Feng Wuchen sangat gembira. Lu Ming tidak bisa melakukan apapun padanya ketika kaisar bela diri menyerang.
Gerbang utama klan angin, tapi dia juga terus-menerus melukai ahli kita. Cepat bunuh orang ini. Petik 2. Lu Ming memandang Kaisar Bela Diri Klan Angin dan berkata dengan tenang, kamu adalah ahli bela diri tertinggi. Coba serang aku. Kaisar Bela Diri Klan Angin mengerutkan kening ketika mendengar ini. Hati orang-orang dari kekuatan lain juga tergerak. Mereka teringat kembali beberapa tahun yang lalu, pada Paman Kong. Lu Ming memiliki sosok yang sangat kuat di belakangnya. Mengingat wilayah Lu Ming saat ini, jika pihak lain menyerang calon kaisar, Paman Kong mungkin tidak akan mengatakan apapun. Namun, jika pihak lain menyerang Kaisar Bela Diri, apakah Paman Kong akan melakukan perjalanan ke suku angin? Lu Ming, jangan memaksakan keberuntunganmu. Gampang patah kalau terlalu keras. Meninggalkan, aku akan membiarkan masalah hari ini berhenti. Kata penguasa bela diri ras angin. Mata banyak orang berkedip. Kata-kata penguasa bela diri ras angin setara dengan menyerah. Hal ini membuat mata Feng Wuchen berkilat karena keengganan. Hari ini, dia punya alasan bagus untuk membunuh Lu Ming. Namun, Lu Ming jelas tidak menghargainya. Kamu boleh melepaskannya, tapi aku tidak mengatakan itu. Feng Wuchen sengaja memimpin ras alien untuk membunuh kita. Dia harus mati. Suara Lu Ming dingin. Niat membunuh di tubuhnya semakin kuat, menyebabkan suhu di tempat kejadian turun. Lu Ming, kamu bertindak terlalu jauh. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda mendapat dukungan dari orang tua. Perlombaan angin tidak mengenal rasa takut. Wajah penguasa bela diri ras angin berubah muram saat dia berkata dengan dingin. Lu Ming mencibir, tak kenal takut. Jika dia benar-benar tak kenal takut, dia tidak akan berbicara omong kosong dengannya. Dia mungkin akan membunuhnya dengan tamparan. Bunuh. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang dan melancarkan serangan, sosoknya tiba-tiba menerkam ke arah Feng Wuchen. Banyak orang menghela nafas. Lu Ming masih Lu Ming yang sama, Lu Ming yang menimbulkan badai di tanah suci bulan kuno. Dia masih begitu berani membunuh Feng Wuchen, tubuh Raja Ras Angin, di depan penguasa bela diri Ras Angin. Kurang ajar. Penguasa bela diri ras angin berteriak dan menekan dengan satu tangan. Aura yang kuat diberikan pada tubuh Lu Ming. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tampak membeku. Lu Ming merasa seolah-olah ratusan gunung menekannya. Tubuhnya terhenti. Bubble, ayo serang bersama. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Bubble. Gelembung-gelembung telah duduk di bahu Lu Ming. Pada saat ini, wajah kecilnya memerah. Cahaya ruang waktu menyebar dan tangan kecilnya seperti pisau, menebas ke depan. Zas! Ruang berfluktuasi dengan keras seolah-olah akan terbelah. Sebuah retakan muncul pada kekuatan yang digunakan pihak lain pada Lu Ming. Hancurkan! Teriak Lu Ming. Cahaya kekacauan meledak dan dia menunjuk dengan sekuat tenaga. Energi Primal Chaos melonjak, dan kekuatan jari kesengsaraan Primal Chaos meledak menjadi satu titik, bergabung dengan kekuatan gelembung. Ledakan! Ruang itu mendidih, dan sebuah retakan terkoyak oleh kekuatan penguasa bela diri. Tidak bagus. Ekspresi penguasa bela diri klan angin berubah. Namun, pada saat berikutnya, sosok Lu Ming menghilang dari tempatnya berdiri. Dia menerobos kekuatan kaisar bela diri dan tiba-tiba muncul di depan Feng Wuchen. Dia meraih Feng Wuchen dengan tangannya yang besar. Feng Wuchen awalnya berpikir bahwa dengan kehadiran kaisar bela diri, dia akan aman. Dia tidak menyangka Lu Ming akan menerobos penghalang kekuatan kaisar bela diri dan tiba-tiba muncul di depannya. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Lu Ming mencengkeram lehernya dengan tangannya yang besar. Kekuatan dahsyat melonjak masuk dan menyegel kultivasinya. Bang! Lu Ming mencengkeram Feng Wuchen dan membantingnya ke tanah. Tanah bergemuruh. Tanah istana klan Feng terbuat dari batu emas hitam pekat, tetapi semuanya retak. Feng Wuchen tertanam di batu emas hitam itu. Dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya bergerak-gerak, dan matanya memutih seperti ikan mati. Orang-orang dari kekuatan lain semuanya tercengang dan terkejut. Pertama, dia terkejut karena Lu Ming mampu menembus penghalang kekuatan bela diri tertinggi. Di bawah tekanan kekuatan kaisar bela diri biasa akan kesulitan bergerak sama sekali. Kedua, dia terkejut karena Lu Ming benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia melukai Feng Wuchen dengan parah di depan kaisar bela diri klan angin di istana klan angin.
Sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Feng Wuchen. Iblis. Iblis sejati. Lu Xiangxiang dan yang lainnya menyaksikan dengan darah mendidih. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan Feng Wuchen. Wajah penguasa bela diri ras angin sangat suram, dan niat membunuh yang mengerikan mulai muncul. Lu Ming sebenarnya berhasil menjatuhkan Feng Wuchen meski dihalangi oleh kekuatannya. Ini membuatnya kehilangan muka. Terlebih lagi, Feng Wuchen tidak bisa mati. Dia memiliki tubuh raja yang tak tertandingi, dan masa depannya tidak dapat diprediksi. Dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar yang hebat. Meskipun perlombaan angin adalah perlombaan kuno dengan fondasi yang dalam dan kekuatan yang menakjubkan, mereka tidak memiliki seorang kaisar yang hebat. Seorang kaisar yang hebat terlalu penting bagi suatu kekuatan. Biarkan dia pergi dan biarkan dia terus membalas dendam padaku. Aku tidak akan memberinya kesempatan kedua. Mata Lu Ming dingin. Dia menginjak wajah Feng Wuchen, menyebabkan tubuhnya berkedut lagi. Jika kamu membunuhnya, temanmu juga akan mati. Beberapa suara lagi datang dari istana klan angin, masing-masing memancarkan aura yang sangat mengejutkan. Kaisar bela diri, mereka semua adalah kaisar bela diri. Salah satunya memiliki aura yang luas dan dikelilingi oleh cahaya ilahi dunia. Dia adalah seorang kaisar sejati. Sepertinya perlombaan angin sudah tidak tenang lagi. Pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri muncul satu demi satu. Orang yang baru saja berbicara adalah kaisar yang sebenarnya, dan dia menatap tajam ke arah Lu Xiangxiang dan yang lainnya. Kaisar yang sebenarnya mengancamku dengan beberapa junior. Lelucon yang luar biasa. Wajah Lu Ming muram. Biarkan Feng Wuchen pergi sekarang. Kalau tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Saya tahu Anda memiliki pepatah lama, tetapi Anda dapat menakuti orang lain, tetapi Anda tidak dapat menakuti perlombaan angin. Kaisar sejati dari ras angin berkata dengan dingin. Aura kuat menyelimuti Lu Xiangxiang dan yang lainnya. Dengan satu pemikiran, Lu Xiangxiang dan yang lainnya akan mati. Tuan, jangan khawatirkan kami. Bunuh orang itu. Lu Xiangxiang berseru. Diam. Kaisar sejati dari ras angin berteriak dingin. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah, menyebabkan tangan besar mencengkeram Xiangxiang Bella. Tepat pada saat ini, ruang di depan Xiangxiang Bella tiba-tiba terbelah, dan sebuah tongkat terbang keluar. Dengan satu sapuan, itu menghancurkan tangan raksasa kaisar sejati ras angin. Kemudian, tongkat berjalan itu mengembang dengan cepat, berubah menjadi pohon kuno yang mencapai langit. Kemudian menghantam ke arah kaisar sejati angin. Paman Kong. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia secara alami mengenali bahwa tongkat berjalan ini milik Paman Kong. Itu kakek Kong, teriak Lu Xiangxiang. Ekspresi kaisar sejati dari ras angin berubah drastis saat dia merasakan tekanan yang mengerikan dari tongkat itu. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan waktu dunia meledakkan kekuatan dunia. Angin kencang tak berujung bersiul dan menyapu ke arah tongkat itu. Namun, angin menyebar saat tongkat berjalan itu menekan ke bawah. Tongkat berjalan besar itu mendarat di tubuh Tirk sejati ras angin dan mengirimnya terbang sejauh 100 mil. Wajahnya pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang terkejut. Seorang kaisar sejati terluka dalam satu gerakan. Ini benar-benar mengerikan. Itu adalah orang dari istana ramuan Yan yang agung. Kekuatannya benar-benar tak terduga dan sulit diperkirakan. Para ahli dari pasukan lain di Tanah Suci Bulan Kuno berdiskusi dengan kaget. Di Menara Skywolf, orang-orang keluarga Wan memiliki ekspresi yang sangat buruk. Ini karena dua ahli kaisar sejati mereka telah dibunuh oleh Paman Kong. Beberapa tahun yang lalu, saya mengatakan bahwa para tetua tidak boleh ikut campur dalam masalah generasi muda, terutama sekarang karena mereka hanyalah sekelompok ahli alam bijak. Jika Kaisar Void Anda dan bahkan Kaisar sejati ingin menyerang, jangan salahkan saya karena menindas yang muda. Suara Paman Kong bergema dari tongkat jalan. Senior, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Feng Wuchen juga telah menderita. Biarkan Lu Ming melepaskannya dan kita akan melupakan masalah ini. Klan Angin tidak akan menanyakannya lagi. Bagaimana menurutmu? Kaisar sejati dari ras angin menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku tidak peduli dengan masalah generasi muda. Biarkan mereka memutuskan sendiri apakah akan membunuh atau tidak.
Yang terbaik adalah jika kalian para Kaisar Agung tidak ikut campur. Suara Paman Kong terdengar. Senior, jadi kamu akan ikut campur. Tidak akan ada gunanya bagimu untuk memulai perang dengan klan anginku. Kaisar sejati dari ras angin berkata dengan dingin. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatnya sehingga aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Suara Paman Kong terdengar. Semua penguasa bela diri dari ras angin memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Jelas bahwa Paman Kong akan ikut campur. Cepat kirim pesan ke kepala suku. Kaisar sejati dari ras angin mengirimkan transmisi suara ke Kaisar Void dari ras angin. Kaisar Void mengangguk dan diam-diam mengirimkan berita. Lu Ming, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Tidak perlu khawatir. Suara Paman Kong terdengar dari dalam tongkat. Kata-katanya membuat para ahli dari ras angin mengubah ekspresi mereka. Berhenti. Para anggota ras angin meraung. Tidak. Feng Wuchen mulai berjuang dengan gila seolah-olah dia bisa merasakan kematian mendekat. Sekarang kamu takut. Kamu seharusnya memikirkan hal ini ketika kamu memancing ras dewa bermata tiga untuk menyakiti kita. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia memiliki niat membunuh yang dalam terhadap Feng Wuchen, Nove, Lep In. Kekuatan Sein berkumpul dan membentuk tombak panjang, menusuk ke arah kepala Feng Wuchen. Puff! Tombak panjang itu menembus kepala Feng Wuchen dan memakukannya ke tanah. Feng Wuchen berjuang beberapa kali dan berhenti bernapas. Dia sudah mati. Fisik raja yang tak tertandingi mati begitu saja. Dia dibunuh oleh Lu Ming di depan umum di Istana Klan Angin di depan banyak ahli. Kamu mencari kematian. Kaisar sejati ras angin meraung. Kekuatan dunianya meledak dan dia menyerang Lu Ming. Feng Wuchen adalah harapan klan angin. Sekarang dia sudah mati, dia harus membunuh Lu Ming. Sepertinya kamu ingin mati. Suara Paman Kong datang dari tongkat jalan. Bas. Kemudian, pedang itu terhunus, dan suara pedang bergema di langit. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang. Kemudian, mereka melihat tubuh Kaisar sejati ras angin membeku di udara dan semua auranya menghilang tanpa jejak. Kemudian, suara berdarah luka menganga muncul di dahi Kaisar sejati, dan dia terpotong menjadi dua. Gulu, banyak orang menelan ludah mereka, hati mereka gemetar. Seorang Kaisar sejati terbunuh begitu saja. Itu sama seperti beberapa tahun yang lalu. Kau sudah keterlaluan. Pada saat ini, raungan marah datang dari kejauhan. Kemudian, suara siulan yang mengerikan terdengar di langit. Di kejauhan, badai tak berujung menyapu, menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh tanah suci bulan kuno. Pada saat ini, banyak orang merasa seperti itu adalah akhir dunia. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Angin itu seperti senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Ruang itu terbelah seperti tahu, memperlihatkan retakan spasial yang ganas. Dalam angin yang tak berujung, ada sosok yang tinggi dan agung, seolah-olah dia gigih, seperti dewa iblis. Tekanan yang mengerikan menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Kepala ada di sini, mereka mati. Para ahli dari ras angin sangat gembira. Itu adalah Patriark Klan Angin. Puncak Kaisar Sejati. Ada juga ahli Kaisar Sejati dari pasukan lain. Pada saat ini, seseorang berbicara dengan suara yang sangat serius. Puncak Kaisar Sejati. Banyak orang terkesiap. Kaisar Sejati dari ras angin yang baru saja dibunuh oleh Paman Kong baru saja menjadi Kaisar Sejati belum lama ini. Dia adalah Kaisar Sejati Bintang 1. Patriark Klan Angin adalah Kaisar Sejati Bintang 7. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Tampaknya klan angin sangat marah, dan pemimpin klan telah mengambil tindakan secara pribadi. Lu Ming, anak itu, pasti sudah mati. Dan orang tua dari istana ramuan Yan yang agung itu juga sudah mati, haha. Klan Gagak Emas, keluarga Wan, dan pasukan lainnya sangat gembira. Lu Ming, Paman Kong, bukankah kamu sombong? Kamu telah menendang lempengan besi sekarang. Siapa lagi yang bisa bersaing dengan Kaisar Sejati Puncak selain Kaisar Agung? Mereka tidak percaya bahwa Paman Kong sekuat ini. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua dikubur dengan Wuchen. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari angin kencang yang tak berujung. Angin kencang itu menyapu ke arah Paman Kong, Lu Ming, dan yang lainnya. Bas!
Suara pedang panjang yang terhunus terdengar lagi. Cahaya pedang meledak, membelah seluruh langit menjadi dua. Langit benar-benar terbelah menjadi dua. Seluruh langit terbelah, memperlihatkan kehampaan gelap yang mengerikan. Angin kencang tak terbatas milik pemimpin klan angin bagaikan nyala lilin yang lemah. Angin itu langsung menghilang tanpa jejak. Kemudian, semua orang mendengar teriakan memilukan. Sesosok tubuh mundur dengan panik. Tetesan darah berhamburan di langit. Di kejauhan, seorang pria parubaya berjubah hijau muncul. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah pemimpin klan-klan angin. Semua orang yang hadir terkejut. Pemimpin klan-klan Feng terluka. Dia adalah kaisar sejati puncak, pemimpin klan dari klan kuno, dan penguasa suatu wilayah. Namun, karakter seperti itu terluka oleh satu serangan pedang. Darah berceceran di langit. Ini terlalu mengerikan. Yang lebih penting, pihak lain bahkan belum muncul. Dia hanya mengendalikan pedang dari kejauhan, tetapi pedang itu sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Itu membuat seseorang sulit untuk tenang. Kaisar Agung, mungkinkah dia seorang ahli Kaisar Agung? Seseorang berkata dengan susah payah, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mengendalikan pedang panjang dari kejauhan dan membuat seorang kaisar sejati puncak menumpahkan darah dalam satu gerakan, siapa lagi selain Kaisar Agung yang bisa melakukan hal seperti itu? Kaisar Agung, Tanah Suci Bulan Kuno benar-benar memiliki Kaisar Agung yang tersembunyi. Tetua dari Istana Ramuan Yan Agung sebenarnya adalah seorang Kaisar Agung. Hati semua orang bergetar saat memikirkannya. Meskipun perbedaan antara puncak Kaisar sejati dan Kaisar Agung hanya satu langkah, langkah ini seperti langit dan bumi. Sulit untuk dilintasi. Secara khusus, klan Golden Crow, keluarga Wan, Menara Skywolf, dan kekuatan lain yang memiliki dendam terhadap Lu Ming memiliki ekspresi yang sangat buruk dan sangat khawatir. Paman Kong sebenarnya sekuat ini. Bahkan Lu Ming dan kelompoknya terkejut. Aku akan mengampunimu kali ini, mengingat betapa sulitnya bagimu untuk berkultivasi. Jika ada waktu berikutnya, 11 membunuhmu. Suara Paman Kong keluar dari tongkat jalan lagi, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Patriark Klan Angin sangat tidak sedap dipandang. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya dan menangkupkan tinjunya. Senior, ada sesuatu yang harus aku jelaskan hari ini. Bicaralah. Suara Paman Kong terdengar lagi. Ras angin bisa melupakan masalah sebelumnya. Pemimpin klan angin berkata, kata-katanya menggerakkan hati banyak orang. Jelaslah bahwa klan angin telah menyerah. Dengan kata lain, kematian Feng Wuchen hari ini akan sia-sia. Namun, semua orang bisa mengerti. Apa yang bisa mereka lakukan ketika seorang Kaisar Agung berdiri di belakang Lu Ming? Apakah kalian mencari kematian? Anggota klan angin lainnya semua tampak marah dan terhina. Namun, bahkan jika mereka terhina, mereka hanya bisa menahannya. Klan angin hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri untuk ini, dan kalian masih ingin melanjutkan masalah ini. Lanjutkan. Suara tenang Paman Kong terdengar. Senior, kali ini, klan angin bisa membiarkannya begitu saja. Namun, jika Lu Ming membunuh siapapun dari klan angin yang terlihat karena dia mendapat dukungan dari kalian, atau bahkan membunuh untuk masuk ke wilayah klan angin pasti akan membalas. Jika dia memiliki pisau dan ingin membunuh ahli alam Kaisar Agung klan angin, Kaisar bela diri klan angin tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkannya membunuh kita. Dalam hal itu, bahkan jika Lu Ming mendapat dukungan dari seorang senior, klan angin tidak akan ragu untuk bertarung. Senior, bahkan jika kau bisa membunuhku, klan anginku akan berpencar dan bersembunyi. Kau tidak akan bisa membunuh kami semua. Klan anginku akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Senior tidak bisa melindungi junior-junior ini selamanya. Patriark klan angin berbicara dengan nada yang tegas. Jika Lu Ming dengan sengaja membunuh anggota klan angin tidak akan ragu untuk bertarung. Paman Kong bisa melindungi Lu Ming, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya untuk sementara waktu, tetapi bisakah dia melindungi mereka selamanya? Kecuali mereka tidak keluar. Pemimpin klan-klan angin tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar takut Lu Ming akan membunuh rakyat klan angin dengan tidak hati-hati karena dia mendapat dukungan dari seorang Kaisar Agung. Jika itu yang terjadi, mereka lebih memilih bertarung sampai mati.
Senior, suku Gagak Emas juga memiliki pemikiran yang sama. Kita tidak bisa dibunuh secara pasif tanpa membalas. Seorang kaisar sejati dari ras Gagak Emas berjalan keluar dan menangkupkan tinjunya ke arah tongkat Paman Kong.